nama saya Irsyad Delon. Udah di acara Bugil, buka-bukaan gile. Pada episode pertama ini ya, kita akan kedatangan seorang yang sangat mendalami di bidang konseling tentang body self gitu. Nah, udah gak sabar kan? Oke, udah kedatangan Kakang In The Sky. Oke, Gimana Bang Delon? Sehat, kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk sekarang mah gitu ya. Apalagi dengar-dengar mah untuk kali ini mah kan pandemi ya. Segala aktivitas ataupun apa juga jadi tersendat. Benar-benar. Nih ada faktor apa aja sih kan yang bisa tersendat nih di pandemi ini? Kuliahan ya pasti kan ya. Iya. Teman-teman sekalian. Nah, untuk kuliah ini lumayan padat ya Bang ya. Apalagi bukan padat sama apa ya, dulu mah kan emang aktif banget gitu ya, habis banget, apalagi namanya mahasiswa tuh, dimana kita tuh emang benar-benar aktif ya. Nah, di sini saya juga mungkin lagi belajar juga ya, beradaptasi dengan lingkungan gitu, terutama pandemi ini, yang emang dimana mungkin teman-teman sekalian teh pada resah mungkin dengan yang dikhawatirkannya itu berdampak dengan dari kesehatan mental ini benar-benar mental illness gitu ya, kalau di kartu gitu kayak Yu-Gi-Oh gitu. Jadi apa namanya, sangat berdampak banget pada anak-anak yang seharusnya kan mereka masuk sekolah kan ya seperti biasa gitu kan ya, benar-benar. Karena gimana lagi ya, udah sistemnya seperti itu kan ya. Kita juga nggak boleh memaksakan peraturan juga gitu kan. Nah, kita nih di sini akan membahas tentang konseling ya. Konseling gimana? Saya alhamdulillah mengenyam di sini konselingnya universal. Banyak banget. Bener. Ada bisa penyuluhan antar narkoba, bisa tentang BKKBN mungkin ya, yang keluarga berencana, bisa mungkin lebih ke faktor lainnya universal lah di sini. Diri itu kan nggak cuma sekedar di sekolah aja. Ketika kita udah keluar dari pintu sekolah, melihat dunia sangat luas gitu kan. Apalagi ada jendelanya. Makanya kita kalau bisa nih di kamar-kamar ada jendela. Kalau bisa. Kalau terus-terusan tembok mana kita bisa lihat. Bisa lihat luar gitu kan. Enggak ada menjus aja di kamar. Karena kan kita nggak bisa nge-stuck di satu ruangan doang kan ya. Ketika kita udah keluar dari ruangan tersebut, kita lihat kehidupan sosial seperti ini kan gitu kan ya. Apalagi mencium bau-baunya. Bau apa dengan bau-bau permasalahan. Iya, benar-benar. Kan setiap orang kan pasti ada punya masalah sendiri kan gitu. Dalam konseling nih, sosial ini kan banyak perseteruan ya. Apa aja lah ya, dari mulai aspek negara, aspek politik, terus aspek kehidupan juga gitu, kayak kita berkomunikasi sama orang gitu. Yang Kakang tanggapi tentang hal itu apa sih Kang, yang lagi dibahas gitu? Ya mungkin yang sekarang lagi dibahas itu ya mengenai tentang masing-masing itu yang marak-marak itu kesehatan mental ya. Apalagi ini yang berhubung nih teman-teman sekarang pada remaja kan. Nah, di sini berpengaruh nih dari efeknya. Ini kan efeknya gini nih. Teman-teman sekalian sekarang menginjak umur mungkin kalau udah 17 tahun ke atas, dewasa awal mungkin menginjak dewasa awal, yang dimana ini teman-teman sekalian tuh emang mungkin bahasanya dipaksakan untuk dewasa. Tapi bukan gitu juga, bukan menjadi alasan atau menjadi patokan bahwasanya ya kita udah umur segini dituntut nih harus kayak saya harus terlihat dewasa dan lain sebagainya. Enggak. Ini teman-teman tetap aja menjadi diri sendiri. Mungkin ini passionnya teman-teman di mana kan passion banyak ya, kalau kita masing-masing orang berbeda-beda. Apalagi kan kita dibenturkan lagi dengan masalah insecurities atau benar-benar setiap orang masih ada itu. Udah itu tentang good looking juga teman. Jadi teman-teman sekalian di sini bisa belajar apa itu arti tentang kesehatan mental. Di sini banyak banget. Apalagi nih tentang lebih ke menghargai ya, lebih gini nih. Yang paling bukannya kita kiranya kita harus memahami yang dimana kita tuh harus memahami
yang di lingkungan sekitar kita. Entah itu keadaan, entah itu keluarga dan lain sebagainya. Nah di sini maaf ya banyak ya mungkin permasalahan apalagi ada kita tuh dibenturkan dengan ada mungkin latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang broken home, gimana gitu ya. ada yang mungkin lagi permasalahan apa dan sebagainya. Tapi nah di sini kita harus belajar memahami yang sekiranya misalkan gini nih, kita tuh punya teman kita tuh kena masalah apa, punya kegunaan obat dan sebagainya. Harusnya itu lebih didukung, makanya didukung gini. Bukan gini aduh ini makanya dukung gini, dukung biar dia tuh tidak menggunakan lagi. Soalnya gini di narkotika ini apalagi tentang ini banyak gitu yang bisa gini lah, analoginya gini lah. Terkadang kita tuh lebih melampiaskan hal apapun atau disebutnya mungkin kalau di ilmu psikolog katarsis gitu ya. Katarsis. Jadi peluapan marahnya itu bisa beragam-agam katarsis. Mungkin penjelasannya ada, mungkin bisa teman-teman bisa cari lah biar nggak panjang gitu kan. Bisa cari. Pasti kita dihadapi dengan masalah yang setiap harinya gitu, walaupun itu masalah kecil atau maupun masalah berat gitu kan. Dari masalah kayak style pun ada gitu kan ya, kayak insinyur gimana kan gitu. Aduh Nora nggak ya atau gimana gitu aja biar kelihatan gimana gitu aja. Mungkin menurut kita nyaman mungkin ya, tapi kan kita dilihat dari orang lain kan, ih ini orang makan apaan sih gitu kan gitu. Takutnya kan kayak norak banget sih kayak gitu kan, takutnya kayak gitu. Menanggulangi hal tersebut gimana sih kan? Gini, ini kembali dengan pola pikir ya, mindset yang tertanam dalam diri kita aja formalnya. Nah, di mana ini teman-teman sekalian yang harus patut dihindari itu berprasangka buruk ya. Maksudnya gini, apalagi ke diri sendiri gitu kan. Harusnya kita juga percaya dong ke diri sendiri. Ya tapi kita juga sambil belajar lah ini gimana, apalagi kan orang beranggapan ada introvert berkenaan dengan permasalahan diri ini. Kan teman-teman mungkin di lingkungan udah ada ya. Aduh anjir, style pasti menentukan dengan kualitas dompet atau apa enggak. Teman-teman, kita bisa menjadi diri kita apa adanya tanpa harus memandang apa sih style itu gitu kan. Kayak gini kan lebih pede ya. Lebih pede. Soalnya apa sih dengan style gaya kan? Gaya itu kan kenyamanan kita ya. Contoh style Irsyad, aduh yang sekarang gentleman rock and roll gitu ya. Dulunya lagi ke rock and roll gitu ya. Rocket Ron RR gitu. Rebel Raja Pola gitu kan. Nah bisa ya terinspirasi Om Edi main kondom di rock and roll gitu ya. Yang dimana emang kita punya style masing-masing mungkin. Membahas stylenya tadi kan orang-orang masih pada kayak masih ada insecure nih dengan stylenya, belum pada pede gitu kan. Nah untuk melatih kepedean itu gimana sih kan, kayak itu kan style kan sebagai kenyamanan kita dalam berpakaian kan gitu. Gimana sih menurut kakak gitu? Menurut saya mah gini ya, untuk style ini apalagi tentang kepercayaan diri nih, pasti teman-teman juga melekat, apalagi percaya diri, anjir pede, kepedean sih atau apa. Bagus pede juga. Soalnya gini, melatih yang sekiranya jadi gini teman-teman sekalian nih, saya juga ini mungkin kelihatannya nggak pede gitu masih episode awal juga tapi di sini ya namanya juga ini ya kita bicara biasa aja gitu kan. Pede ya kayak gini lah ibaratnya, anggap aja misalkan contoh nih, teman-teman pernah dong dengar kata MC atau apa sering lah makanya apalagi Dalon ini kan pernah expert mungkin di MC ya, pernah punya pengalaman juga beberapa kali. Nah pasti punya kendali dari itu, pasti dibentukkan dengan gugup ya atau gimana. Cuman yang ini kembali lagi ke pemikiran kita, yaitu tadi yang mindset itu. Ya. Nah terkadang yang bisa menghancurkan itu ya pikiran sih sebenarnya. Gini ya, saya juga pernah berpikir, anjir orang kia ya aing berpikir
anjir aing mau bisa aja ngalakonan ieu di satu bidang. Tapi ini bukan patokan, ya nggak apa-apa sih untuk mencoba. Mencoba mah apalagi daripada nggak mencoba sama sekali kan. Dengan mencoba gagal ya udah itu jadi sebuah pembelajaran. Nah, ini nih membangkut pada ini tinggal dari keyakinan aja sih, nggak usah simpel-simpel ya. Nggak usah simpel-simpel, nggak usah ribet-ribet ya. Mau simpel aja gitu kan. Apalagi kalau emang bicara tentang jiwa, ini tergantung juga. Berarti ini ada dampaknya juga terhadap konseling ya? Bisa ada tentang diri kan, tentang gitu diri. Apalagi kan ini di sini lebih diajarkan dengan self improvement gitu ya, pengembangan diri ya. Nah, pengembangan diri mungkin kalau konseling sama psikolog itu hanya orang berkaitan ini mah konseling mah ini cuma ya mungkin expertnya kalau psikolog lebih ke jiwa. Kalau konseling ini mungkin dibenturkan dua ya, ada konselor dan konseli. Itu beda ya? Beda. Dijelasannya mungkin teman-teman bisa cari atau apa ya. Ya, banget mau Google. Konseli itu ya, jadi di sini menurut pengalaman pengalaman saya pribadi, nah ini mungkin lebih mengarahkan ya. Contoh ini, saya mungkin mengarahkan minat karir, misalkan ini Irsyad lebih cocoknya di mana itu ada juga, ada lebih apa ya mungkinnya lebih ke instrumennya gitu. Instrumennya kan instrumen nggak lagu aja ya. Instrumen itu kan bisa dikaitkan dengan sosial. Bukan. Instrumen itu alat. Alatnya itu di mana ini contoh kayak teman-teman sekolah pernah dengar kan tes MBTI. Nah, MBTI yang mengarahkan contoh introvert atau apa, INTJ. Introvert, apa. Itu tuh berarti masuknya ke instrumental juga ya? Itu ada instrumen. Jadi instrumen itu bukan itu aja. Jadi ada alat lah, lebih ke alat. Dibantu dengan alat. Cuman kalau untuk lebih itunya expert bagian jiwa dan lain sebagainya itu tetap kita arahkan ke psikolog karena itu pakarnya gitu. Teman saya ada di kampus ini membuat kayak jasa yang memang sukarela gitu ya, emotional partner gitu ya kan. Teman saya itu nah ini dia lagi membantu yang teman-teman yang emang benar-benar butuh gitu kan. Apalagi soal pengennya personal nih, tapi kita juga jangan sampai menyalahgunakan, tetap jaga kode etik. Kode etik seling gimana, soalnya kalau sampai kita merusak kode etik itu tetap aja kita bakal kena pasal. Apalagi kan ini hukum lah, hukum hak asasi manusia juga gitu ya. Ada itu tentang privasi. Teman-teman sekalian kan udah pada paham mungkinnya sedikit tentang percaya diri ini. Nah itu saran dari saya mungkin tetap aja jaga pikiran biar tetap stabil. Jangan sampai pikiran itu merusak segalanya. Memang fisik kita mungkin kelihatannya kita baik-baik saja, tapi belum tentu kan dalam seperti apa. Karena kan nggak selalu selamanya sinkron gitu ya. Sejalan gitu ya, selaras gitu. Namanya juga insan manusia ya, pasti dengan kesalahan pasti ada aja gitu. Nah tapi kalau bisa kita terus tularkan hal-hal baik, panjang umur hal-hal baik. Emangnya terkadang jangan menganggap diri kita baik lah, ibaratnya diri kita itu berusaha untuk lebih baik. Kalau kita menganggap diri kita baik ya udah kita cuma kita nggak ada evaluasi kan. Jadi yang penting evaluasi terhadap nggak mirror bertahan gitu, ngaca gitu kan. Nah karena kan setiap manusia pasti punya pembelajaran dalam segala aspek gitu, dalam kehidupan, dalam bercinta pun gitu kan. Jelas parah gitu, ada gitu kan. Makanya kita penting untuk bercermin gitu. Makanya dari Kakang tadi kan udah ngomong kayak gini, kita tuh belum merasa baik, tapi alangkah baiknya tuh kita merasa lebih baik lagi. Jadi nggak ngestak di situ kan. Kita harus nggak terjebak gitu ya. Mungkin nih misalkan orang turun nih, orang terjun ke sini tuh kayaknya
belum ibaratkan masih ada sedikit yang harus dievaluasi lagi nih, belum apa maksudnya belum 100% benar nih. Nah, terus aja setiap ininya kita evaluasi diri, lama kelamaan kan ntar kita terbentuk yang namanya mentalitas, namanya apa gitu kan, benar kan? Benar. Bisa mungkin sedikit ya. Banyak nih di kalangan muda apalagi yang 20 atau sampai 25 tahun nih. Termasuk saya juga gitu ya. Gitu ya. 20 up dan under 25. Iya, bisa masuk ya. Itu tuh masih kerasa kayak, duh, kok ini belum nemu jati diri gue nih. Terus belum nemu nih, gue mau ngarahin kemana sih gitu. Padahal soalnya yang orang rasa tuh di era muda sekarang itu kan banyak keinginan, bener nggak ya? Benar. Gue pengen jadi ini nih, gue pengen jadi ini nih. Bung Har, pasti gitu kan. Setiap orang pasti nggak ada yang nggak mau gitu kan. Bener. Realistis gitu. Nah, masih banyak nih. Nah, apakah suatu itu kan kayak problem solving juga ya, maksudnya problem dalam diri juga gitu, kayak ibaratkan kita mungkin kita diem terus, misalnya kayak diem mikirin terus, tapi ibaratkan kita punya angan-angan tapi tak tersampaikan dengan actionnya gitu. Nah, ini selaras. ini di apa namanya di bidang konseling gimana sih cara nyelesainnya gitu kan, kita banyak nih keluh kesah di era-era zaman segitulah, umur segitu gitu. Nah, kita gimana gitu? Nah, di sini ya kami atau saya orangnya di sini saya juga mungkin dibantu sama teman-teman yang di lingkungan kampus ini, terutama banyak lah banyak yang masalah nih, terutama masalah yang dimana emang kita tuh emang bener-bener pada masanya kita tuh melihat teman-teman kita udah pada kerja, teman-teman kita udah ada yang udah mapan, atau teman kita udah dapat mencari yang bisa itu tanggungan diri, makanya diri sendiri. Iya benar, kita yang punya konsep. Bisa jadi mungkin konsep saya dan konsep Mang Delo nih berbeda. Nah, soalnya gini nih, merasa belum pede nih di kita mau pilih kemana ya gitu kan, soalnya kan bisa dari apa yang suatu kita yang inginkan itu kan bisa kendala dari finansial, bisa terus karena putus cinta juga bisa. Terus karena apa gitu yang ibaratkan bisa mendownkan kita gitu. Tapi kan kita ibaratkan terus kayak ibaratkan mempunyai cita-cita gitu yang mencari tujuan yang kita capai gitu. Kalau untuk mencintai diri sendiri itu beragam-ragam kita, terutama kita menikmati hidup kita. Iya. Atau mungkin kita bisa mencari kegiatan apa yang sekiranya bisa membuat kita love yourself gitu ya. Love yourself ya, mencintai diri kamu sendiri gitu ya. Atau myself biasanya bisa biar lebih terasa lebih dalam gitu ya. Setelah kita panjang lebar ngobrol dari ufuk timur sampai ufuk barat, semua dari aspek fauna dan flora, sampai matahari terbit di arah sebelah barat. Nah, buat brother and sister nih, kita punya perbekalan mengenai dunia konseling dan mencintai diri kita sendiri. Apa nih Kang? Jika hidup tidak ingin menyesal, jangan lupakan hal-hal inilah. Jangan lupa menjadi diri sendiri. Jangan lupa mengejar mimpi. Jangan lupa hidup untuk diri sendiri. Itu jangan lupa memulai dan segera lakukan. Dan jangan lupakan waktu bersama keluarga, teman, rekan-rekan lainnya. Itu mungkin ya. Benar-benar mantap nih. Soalnya yang paling berpengaruh ini ya poin kelima ini. Jangan lupakan teman. Jangan lupakan ketika udah sukses, sudah muncak gitu karir kita gitu ya.